Kemarin Ustaz Thayyib menanyakan tentang ayat yang berbunyi waliman khafa maqama rabbih jannatan. Surat Ar-Rahman ayat 46. Dan bagi orang yang takut terhadap makam Tuhannya maka mendapatkan 2 surga. Yang kedua, di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa faman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut terhadap kedudukan Tuhannya, maka dia akan mendapatkan 2 surga. 2 surga ini maksudnya 2 surga di akhirat, atau mungkin 2 surga di dunia ini, atau mungkin 1 di dunia, 1 di akhirat. Apa Ustaz? Saya buka 3 tafsir secara sederhana dan ringkas saya sampaikan karena panjangnya pembahasan. Di kitab tafsir Majmu'ul Bayan yang ada 10 jilid, pada jilid ke-9 halaman 250 dikatakan ada beberapa pendapat tentang makna khafa maqama rabbih dan tentang jannatan, 2 surga itu. Tentang makna khafa maqama rabbih, takut kepada makam Tuhannya, pertama dikatakan bahwa ay maqamahu baina yaday rabbih lil hisab fatarakal ma'asyata wasyahwata. Artinya seseorang yang takut terhadap Tuhannya untuk nanti dihisab, ada dengan takutnya dia akan dihisab, maka dia meninggalkan maksiat dan meninggalkan syahwatnya. Di syahwatnya yang bukan pada tempatnya dia tinggalkan, kecuali pada tempatnya. Itu makna takut kepada makam Tuhannya. Satu pendapat. Pendapat kedua dari Mujahid, wa huwa alladhi yahummu bil ma'asyati fa yadhkurullaha ta'ala fa yad'uha. Makna daripada khafa maqama rabbih, takut pada makam Tuhannya, adalah seseorang yang dia hendak melakukan maksiat kemudian dia ingat pada Allah, dia tinggalkan maksiat tersebut. Ini makna khafa maqama rabbih. Pendapat yang kedua. Pendapat ketiga, hadza liman raqaballaha ta'ala fi sirri wal alaniyati. Jumlatan. Makna khafa maqama rabbih yang ketiga adalah itu orang yang senantiasa mengintai-ngintai, memperhatikan, selalu berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rahasia, dalam kesepian, kesendirian, maupun dalam terang-terangan. Yang lebih dalam lagi maknanya. Fama 'urida lahu min muharramin tarakahu min khasyatillah. Ketika ditawarkan maksiat, perbuatan yang haram, dia tinggalkan karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Baik fi sirri, dalam rahasia, kesendirian, maupun dalam alania, dalam terang-terangan. Wa ma 'urida lahu min khairin 'amilahu. Dan ketika ditampakkan kebaikan-kebaikan maka dia amalkan. Ini ketiga dari makna khafa maqama rabbih. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bersabda, man 'alima anna Allah yarahu wa yasma'u ma yaqulu min khairin wa syarrin fa yahzujuhu dzalika 'anil qabihi min al-a'mal falahu jannatan ay jannatu adnin wa jannatun na'im. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata, barang siapa yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya, memperhatikannya, mendengarnya, dan mengetahui apa yang dia lakukan dan dia katakan, baik perbuatan baik maupun yang buruk, kemudian dia tinggalkan yang buruk dari perbuatan tersebut, maka dia akan mendapat 2 surga. Apa 2 surga di sini? Jannatu adnin wa jannatu na'im. Surga Aden dan surga Naim. Ini di bawah surga Firdaus. Kata dia surga paling tinggi adalah surga Firdaus. Ada beberapa tingkatan, ada berapa nama surga. Itu berapa pendapat tentang mana khafa maqama rabbi, takut kepada makam Tuhannya. Adapun makna jannatan, 2 jannah, 2 surga, ada berapa pendapat ya? Ada 4 pendapat di sini. Pertama adalah 2 surga itu adalah surga Aden dan surga Naim. Pendapat kedua, makna jannatan adalah 2 kebun, yaitu kebun yang ada di surga. Yang pertama, kebun itu ada di luar istananya, yang kedua berada di dalam istananya. Karena kita hidup di dunia mengharapkan berangan-angan punya 2 kebun, 2 taman.
taman satu di dalam istana, yang satu di luar istana. Begitu. Itu makna jannatan, pendapat yang kedua. Pendapat ketiga adalah ihdal jannataini manzilu wal ukhra manzilu azwajihi wa khadamihi. Maksud jannatan, dua jannah, dua surga, artinya bahwa orang yang takut tersebut, orang yang bertakwa tersebut, dia memiliki dua rumah nanti di akhirat. Ya, satu rumahnya di akhirat tempat tinggalnya buat dia, satu lagi rumahnya untuk istri-istrinya atau suami-suaminya dan juga para pembantunya. Itu makna yang keberapa? Yang ketiga ya. Yang keempat adalah bahwa mana jannatan, dua surga itu, satu surga terbuat dari emas, satu surga terbuat dari perak. Ya. Itu di dalam kitab tafsir namanya Majma'ul Bayan. Seperti itu. Yang kedua, secara singkat juga dan secara cepat, saya lihat di kitab tafsir Al-Amsal. Tafsir Al-Amsal ini pada jilid yang ke-13 juga menjelaskan tentang makna maqam rabbi dan makna jannatan. Ya, kita baca saja. Ya. Di sini dikatakan tentang makna maqama rabbih. Beliau menjelaskan tentang berbagai hal tentang masalah ketakutan. Beliau mengatakan al-khawf min maqamillahi ja'a biman al-khawf min nawaqib yaumil qiyamah wal huduri amama Allah lil hisab. Takut di sini artinya adalah bahwa takut ketika nanti dihentikan pada hari kiamat dan hadir di hadapan Allah untuk dihisab. Itu makna khafa maqama rabbih. Aw anna bima andal khawf min al-maqami al-ilmi lillahi wa maratibihi wa muraqabati al-mustamirah li kulli al-bashar. Atau makna takut di sini adalah seseorang itu takut terhadap makam ilmu, yaitu ilmunya Allah terhadap dirinya yang senantiasa memperhatikannya kepada semua umat manusia secara terus-menerus. Karena Allah melihat kita, Allah mengetahui kita sehingga kita takut yang pada Allah untuk bermaksiat, maka di sini namanya khafa maqama rabbih. Itu mana yang berikutnya. Ya. Juga ada hadis yang menjawab Rasul yang hampir sama yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian juga mana jannat juga hampir sama di sini. Ya. Di sini dikatakan wa amma jannatan fa yumkinu an takuna al-ula madiyah jismiyah wa tsaniyah ma'nawiyah ruhiyah. Ini makna lain lagi. Makna jannatan, dua surga adalah bisa jadi surga pertama adalah surga materi, jannah madiyah jismiyah. Kayak di dunia ini surga materi. Yang kedua adalah surga ma'nawiyah ruhiyah. Karena di surga pun ada nikmat-nikmat materi, makan, minum, kawin dan seterusnya. Ada nikmat maknawi yaitu ridhonya Allah. Wa ridwanu minallahi akbar. Itu disinggung pada ayat surat An-Nur ayat 38. Lilladzina taqu 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa awzan mutahhara wa ridwanun minallah. Di sini ada dua surga, ya. Itu orang yang bertakwa yang mendapat surga yang melalui sungai-sungai kekal di selama-lamanya dan akan mendapatkan azwaj mutahharah, istri-istri yang suci, tidak haid. Ini nikmat materi, surga materi. Wa ridwanun minallah, dan ridha Allah adalah ini surga maknawi, ya, nikmat maknawi. Itu dari kitab tafsir Al-Amsal, ya, sekilas saya singgung di sini. Karena waktu singkat ya, jadi cepat aja ya. Yang lebih dalam lagi saya baca di kitab tafsir Al-Mizan, ya. Ini pada jilid ke-19 kita baca apa pendapat beliau tentang khafa maqama rabbih, juga makna jannatan. Qalu ta'ala wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Beliau lebih dalam lagi tentunya tafsir Mizan, tafsir yang lebih dalam. Kata beliau, Sayyidul Alama mengatakan syuru'un fi wasfi halil as-su'ada minal khaifina maqama rabbihim. Ungkapan waliman khafa maqama rabbih jannatan, ini ayat mulai menjelaskan dan mensifati orang-orang yang berbahagia nanti ketika mereka takut ya di hadapan Tuhan mereka.
Wal maqam masdar mimin, ini masalah sorofiyah. Wal muradu qiyamu ta'ala alaihi bi'amalihi wa huwa ihatatu ta'ala wa ilmihi bima amilahu wa hafadhahu lahu. Artinya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dia merasa diawasi begitu, di ihata. Ya. Jadi istilahnya makna ihata itu, pada makna ihata juga sudah kita pahami. Misalnya katakanlah kamera lah. Ya. Ketika kamera di satu ruangan letaknya di pojokan. Ini kamera namanya mengihata, meliputi sekitar ruangan itu. Kita ada di sini, kita diihata, diliputi kamera tersebut. Gitu. Makin tinggi kamera makin besar, maka dia makin mengihata, makin meliputi, ya semakin banyak, semakin tinggi, begitu seterusnya. Nama ihata bagi Allah lebih dari itu. Jadi Allah itu muhitun bil kafir, muhitun bina. Kita diliputi Allah, kita sudah diawasi. Tidak sedetik pun, tidak ada gerakan apapun melainkan Allah mengetahui. Hatta gerakan hati kita, niat kita, apalagi perbuatan kita, itu kita diihata. Nah, di sini ada makna ihata. Jadi orang yang takut pada Tuhannya, boleh menakhafa maqam Rabbi, dia senantiasa takut diihata oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedetik pun tidak hilang rasa takut itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Itu makna khafa maqama rabbih. Seperti firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 33, apaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Jadi makna qa'im di sini makna ihata. Allah senantiasa mengihata, meliputi kita seluruhnya sampai kepada bagian batin, bagian dalam kita. Itu makna khafa maqama rabbih menurut beliau. Dia mengatakan wal khawfu min Allah Ta'ala rubbama kana khawfan min iqabihi. Beliau menjelaskan tentang berbagai macam makna takut dalam hal ibadah. Menjelaskan ada yang takut ibadah itu karena dia ingin mengharapkan surga, ada yang takut karena takut neraka, ada yang karena ya, bebas begitu. Beliau menjelaskan pada akhir bagiannya itu singkat saja, fatabayyana mimma taqaddama anna alladziina asyralihim biqawli wa liman khafa ahlul ikhlasil khadi'una li halali li jalalihi ta'ala al-'abiduna lahu li'annahu Allahu 'azza ismuhu la khafan min iqabihi wa la tama'an fi thawabihi. Jadi makna lebih dalam lagi. Jadi makna liman khafa maqama rabbi menurut Al-Allamah At-Tabari adalah bahwa orang itu penuh dengan keikhlasan di dalam dirinya dan senantiasa tunduk dan taat kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Dan ibadahnya itu bukan karena takut akan neraka, bukan karena toma arakus mengharapkan surga, tapi karena keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna menurut beliau, makna khafa maqama rabbih. Sehingga mendapat dua surga. Jadi ibadahnya, takutnya, meninggalkan maksiatnya, melakukan kebaikan bukan karena takut neraka, bukan karena ingin surga. Buat orang ini surga tidak ada, neraka tidak ada, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak sampai ke situ. Kita takut neraka, kita ambisi ingin surga, maka ingin masuk surga, ingin menikmati nikmat materi. Beliau lebih dalam maknanya. Itu sekilas seperti itu. Ya. Adapun makna jannata, beliau mengatakan, sebagian mengatakan jannata dua surga itu mendapatkan rumah dan seterusnya. Ada berbagai pendapat yang disampaikan. Termasuk juga pendapat mengatakan bahwa satu surga atau satu kebun di luar istana, satu di dalam istana dan seterusnya. Beliau itu pendapat-pendapat yang lemah kata beliau. Ya. Wakila jannatun yusabu biha wa jannatun yatafaddal biha alaihi. Beliau tidak menjelaskan pandangannya. Cuma bagian akhir beliau menjelaskan bahwa dua surga itu jannatan, maknanya lain lagi. Yaitu satu surga sebagai balasan amal perbuatannya, surga yang kedua karena rahmat Allah, hadiah dari Allah. Itu mana jannatan. Jadi tafsir sangat luas lagi. Nah, apakah kita dapat dua surga? Satu surga karena amal kita, satu karena hadiah dari Allah. Sulit buat kita. Ada ulama mengatakan, ulama besar dan banyak mengatakan bahwa orang kita ini kata ulama ini bukan kita.
kita, ya kata ulama, mustahil bisa masuk surga karena amal ibadah kita. Itu ulama. Gimana kita? Kalau kita koreksi wudhu kita, sholat kita, haji kita, sulit untuk bisa benar, sulit untuk kita jaga keikhlasannya. Dan kita maksiat hangus lagi. Sampai ulama mengatakan mustahil kita ini, para ulama, masuk surga dapat berasal dari Allah karena amal perbuatan kita yang benar. Tapi kita masuk karena tafadhul, karena rahmat, karena hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan jannatan ini dua surga, ya. Satu karena balasan amalnya yang baik, yang benar, satu karena hadiah dari Allah. Ini sangat suci buat orang-orang yang khusus, yang tertentu. Tapi kita terus berusaha insya Allah mendapatkan paling enggak ya keciptaan sedikit tentang jannatan. Jadi mana waliman khafa maqam jannatan sangat dalam sekali. Ya. Dari mana yang paling rendah sampai mana yang paling tinggi. Itu menurut Sayyidina Al-Allamah. Ya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil